Kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini ibadah minggu kita di tanggal 13 bulan 3 2022, di minggu yang kedua di bulan Maret. Baik, dikasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Keluaran. Kita buka Keluaran pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Di bawah perikop Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Sekali lagi firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada hari ini, yaitu terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 dengan tema memilih mati atau kembali menjadi budak. Sekali lagi, tema firman Tuhan kita hari ini yaitu memilih mati atau kembali menjadi budak. Kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita akan membacakan firman Tuhan. Saya akan membacakan terlebih dahulu dari ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu Saudara akan melanjutkan membacakan di ayat yang genap. Di bawah perikop Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan di Hor antara Tigol dan laut. Tetapi di depan Baal berkembalilah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukan aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa 600 kereta yang terpilih, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan meraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukan mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepada Mesir, jangan menunggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi
untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Baik, haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Dalam kemenangan. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan dengan tema memilih mati atau kembali menjadi budak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya tidak mudah bagi bangsa Israel untuk bebas dari perbudakan Mesir. Amin. Karena kita tahu bahwa bangsa kita, Indonesia saja, yang mau merdeka dari penjajahan waktu itu, di negeri sendiri itu saja sulit. Sulit, saudaraku. Apalagi bangsa Israel yang ada di tengah-tengah bangsa Mesir, ada dalam kekuasaan Mesir. Tentunya bagi orang Israel, bagi bangsa Israel, jauh lebih sulit untuk bebas dari perbudakan. Amin. Karena mereka ada di tengah-tengah bangsa yang sedang menjajah mereka, yang sedang memperbudak mereka, kekasih Tuhan. Itu berarti mustahil kalau bangsa Israel hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka, mereka bisa bebas dari perbudakan Mesir. Betul? Karena itu, hanya dengan pertolongan Tuhan sajalah maka bangsa Israel bisa dibebaskan. Amin. Bisa dibebaskan dari perbudakan. Itu hanya dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kekasih Tuhan. Sehingga bangsa Israel itu bisa bebas, bisa keluar dari perbudakan Mesir. Hanya dengan pertolongan Tuhan. Dan akhirnya Israel bebas dari perbudakan. Yang setuju katakan amin. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika semua bangsa mendengarkan tentang kejadian di mana Tuhan menulahi bangsa Mesir dengan 10 tulah. Dan dari 10 tulah itulah yang membuat Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Itu sesuatu hal yang sangat menakjubkan. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan minggu yang lalu, bahwa Raja Firaun itu adalah raja yang memiliki hati yang keras, keras kepala, sombong, tidak peduli, tidak tahu belas kasihan. Dan tidak mungkin kalau bukan karena Tuhan, Firaun bisa mengizinkan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Tetapi karena Tuhan. Karena Tuhanlah, maka Israel bisa berjalan keluar dari perbudakan Mesir. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Firaun beserta dengan semua perwira prajuritnya itu mengejar bangsa Israel. Mereka melihat, saudaraku, di belakang itu ada bangsa Mesir yang sedang mendatangi mereka. Sedangkan di depan mereka itu ada laut Teberau atau laut mati yang sedang menghalangi jalan mereka. Betul? Di situ pilihannya cuma 2. Mati atau kembali diperbudak oleh Mesir, kekasih Tuhan. Hanya 2 pilihan. Mati atau kembali diperbudak. Kalau mereka memilih mati, itu berarti mereka sedang berusaha menghadapi yang namanya pasukan Firaun atau pasukan Mesir.
Tetapi ketika mereka memilih untuk kembali menjadi budak, artinya mereka menyerahkan diri kembali kepada bangsa Mesir. Jadi itu hanya dua pilihan. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan. Hanya ada berapa pilihan? Dua pilihan saja. Dan saudara perhatikan, ketika situasi dan keadaan seperti inilah yang diperhadapkan kepada bangsa Israel, mereka mulai lupa tentang Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai menyalahkan Musa sebagai pemimpin yang sedang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Mereka sebenarnya memilih lebih baik menjadi budak kembali di Mesir daripada mati di padang gurun, kekasih Tuhan. Saudara perhatikan di situ bangsa Israel. Dan saya yakin bahwa hal seperti ini pun terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen hari-hari ini. Kita lihat di dalam kitab Keluaran tadi. Saya kembali mengajak saudara lihat di ayat 10 dan 12. Dari Kejadian pasal yang ke-14. Ayat 10 sampai 12 dikatakan begini. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergegas menyusul mereka. Lalu sangat apa? Ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Perhatikan baik-baik. Di ayat 12 dikatakan lagi, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Perhatikan di sini. Sebenarnya mereka itu tahu bahwa menjadi budak itu tidak enak, betul? Tidak enak kita diperbudak, kekasih Tuhan. Tetapi mengapa mereka memilih untuk kembali menjadi budak? Karena mereka takut kalau mereka nanti mati oleh tangan Mesir. Artinya mereka lupa akan Tuhan. Padahal Tuhan sudah membawa mereka dengan kekuatan tangan yang ajaib, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir hanya dengan menunjukkan 10 tulah. Amin. Kalau bangsa Israel ini ingat akan Tuhan, mereka tidak akan bersungut-sungut. Mereka tidak akan menyalahkan Musa sebagai pemimpin. Mereka tidak akan berkata, saya mau kembali menjadi budak. Tidak. Karena kalau mereka percaya dan tidak lupakan Tuhan, mereka berkata, kalau Tuhan bisa membuat 10 tulah di tengah-tengah bangsa Mesir, maka kami percaya Tuhan bisa membebaskan kami dari kejaran orang Mesir. Katakan amin. Tapi sangat disayangkan, kekasih Tuhan, Israel ketakutan tanpa melihat Tuhan yang menyertai mereka. Terkadang kita begitu. Begitu diperhadapkan dengan masalah, kita mulai bersungut-sungut. Kita mulai menyalahkan pemimpin, menyalahkan orang lain, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Kita tidak tahu bahwa ada Tuhan yang siap menolong kita. Amin. Ada Tuhan yang siap membebaskan kita dari setiap musuh yang mengejar kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Itu berarti lebih baik mati karena kita percaya kepada Tuhan daripada kembali menjadi budak karena takut dan khawatir. Amin. Banyak cerita dalam Alkitab. Saudara bisa baca kisah Daniel.
Daniel lebih baik memilih mati dibuang ke lubang buas, ke lubang singa, ketimbang dia mengikuti aturan yang membuat dia tidak lagi berdoa kepada Tuhan yang hidup. Betul? Sadrak, Mesak, Abednego memilih lebih baik mereka dibakar dalam perapian yang menyala-nyala ketimbang sujud kepada patung yang dibuat oleh raja. Kekasih Tuhan, itu bagi orang-orang yang tidak melupakan Tuhan. Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak melupakan Tuhan ketika persoalan diperhadapkan kepada mereka. Karena mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka andalkan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup membebaskan mereka. Tapi saudara perhatikan bangsa Israel. Mereka baru saja melihat perbuatan Tuhan, yaitu 10 tulah. Tapi begitu datang masalah, dikejar oleh bangsa Mesir, dan mereka sedang ada di depan Laut Merah, mereka mulai takut, ragu, khawatir, dan sudah mulai melupakan Tuhan. Dikasih Tuhan, saya berdoa supaya itu tidak terjadi pada kita. Amin. Katakan amin. Katakan haleluya. Karena itu pertanyaannya bagi kita, hal-hal apa yang masih memperbudak saudara? Atau saudara sebelum di dalam Tuhan, hal-hal apa saja yang telah memperbudak saudara? Apakah itu karena alkohol, minuman keras, judi, rokok, siripina, dendam, amarah, sakit hati, ucapan kotor, munafik, najis, dikasih Tuhan, serakah? Kita yang tahu hal-hal mana yang telah memperbudak kita. Dan ingat, kita harus mati terhadap itu. Amin. Supaya apa? Supaya hal-hal demikian tidak lagi memperbudak kita. Karena itu kekasih Tuhan, kita harus mati terhadap diri sendiri. Kita harus mematikan si aku kita. Kita harus mati terhadap kesombongan. Karena kalau kita tidak mati terhadap diri sendiri, mati terhadap kesombongan, maka saya percaya kita akan kembali diperbudak oleh kesombongan. Karena saudara tahu, kesombongan juga sedang berlari mengejar kita di depan dan di belakang. Amin. Kita harus mati terhadap segala kejahatan. Kalau tidak, kita akan kembali diperbudak oleh berbagai kejahatan. Karena kejahatan sedang mengejar kita di belakang. Kita harus bisa mematikan kedagingan kita, agar kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan daging. Karena kedagingan sedang mengejar kita di belakang. Sama seperti bangsa Israel. Mereka sedang dikejar oleh bangsa Mesir. Yang saya yakin tujuan utama daripada Firaun mengejar mereka untuk membawa mereka kembali menjadi budak di bangsa Mesir. Begitu juga dengan saudara dan saya. Amin. Sekali lagi, kita yang tahu dari mana kita dibebaskan dari perbudakan. Suka fitnah kah? Suka gosip kah? Suka ngomongin orang kah? Itu harus bebas. Katakan amin. Agar saudara dan saya tidak lagi diperbudak oleh hal-hal yang demikian. Karena sekali lagi, kita susah diperbudak. Sulit jadi orang yang diperbudak. Makanya saya sudah pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, sesusah-susahnya kita mengampuni, lebih susah kalau kita tidak mengampuni. Betul? Betul? Sekali lagi, sesusah-susah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita,
Lebih susah kalau kita tidak mengampuni. Karena ketika kita tidak mengampuni, kita sedang diperbudak. Kasih Tuhan. Dan tanda orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang sudah melupakan Tuhan. Padahal dia tidak tahu dosa dan kesalahannya sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Karena itu, saudara dan saya harus memilih mati daripada diperbudak. Amin. Nah, sekarang bagaimana caranya Pak Pendeta agar kita tidak kembali menjadi budak? Bagaimana caranya agar kita tidak kembali menjadi budak? Yang pertama, berjalan dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Di dalam Keluaran 14 ayat 8. Yang pertama, berjalan dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Keluaran 14 ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi saudara dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-8. Dikatakan begini. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengajar orang Israel. Perhatikan di bagian yang terakhir. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Tangan yang dinaikkan melambangkan sikap memuji dan menyembah Tuhan. Katakan amin. Karena itu bangsa Israel berjalan dipimpin oleh tangan yang dinaikkan, yang berarti mereka berjalan sambil memuji dan menyembah Allah yang telah mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Itu pengertian berjalan dipimpin oleh tangan yang dinaikkan, kekasih Tuhan. Amin. Karena bangsa Israel tahu bahwa bukan karena mereka sehingga mereka boleh bebas dari perbudakan Mesir, melainkan karena Tuhan. Makanya mereka selalu berjalan dengan tangan yang dinaikkan, selalu memuji dan menyembah Tuhan yang hidup, yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Sebab kita tahu bahwa pujian dan penyembahan itu berkuasa. Amin. Saudara dan saya harus menjadi penyembah-penyembah yang benar. Saudara tahu, tembok Yeriko itu hanya diruntuhkan oleh pujian dan penyembahan. Memang Alkitab berkata seruan bangsa Israel, tetapi mereka tidak sekadar berteriak. Mereka berkata, Tuhan ajaib, Tuhan perkasa. Bukankah mereka sedang memuji Tuhan? Bukankah mereka sedang menyembah Tuhan? Dan ketika mereka berseru, memuji, menyembah Tuhan, tembok Yeriko yang kelihatannya gagah, yang kelihatannya kuat, itu runtuh oleh pujian dan penyembahan. Katakan amin. Katakan haleluya. Dalam perjanjian baru, kisah Paulus dan Silas. Kasih Tuhan, perhatikan di situ. Ketika mereka dimasukkan ke dalam penjara, apa yang dibuat oleh Paulus dan Silas? Mereka mulai memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mereka mulai memuji dan menyembah Tuhan. Dan ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, ya kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi? Gerbang-gerbang penjara goyah. Pintu-pintu penjara terbuka. Bahkan belenggu terlepas oleh karena pujian dan penyembahan. Amin. Saudara mau bebas dari perbudakan, harus jadi pujian, harus jadi pemuji dan penyembah Allah yang hidup. Dan saudara dan saya dikasih oleh Tuhan, memuji dan penyembah itu tidak hanya terjadi ketika kita ada di dalam ibadah seperti ini. Tetapi dimanapun kita berada, kita harus siap menjadi pemuji dan penyembah. Amin. Dari mana orang tahu bahwa kita adalah pemuji dan penyembah? Dari perkataan dan tingkah laku kita. Karena
Jadi siapa kita itu didasari kepada siapa yang kita sembah. Amin. Kalau saudara dan saya menyembah Tuhan yang hidup, Dia adalah Tuhan yang rendah hati, maka pastinya kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Kalau kita sembah setan, kita jadi seperti setan. Betul? Kalau saudara dan saya menyembah Tuhan, otomatis hidup kita berubah. Dan ketika kita berbicara, orang mendengarkan perkataan kita, mereka pasti mengakui. Ini pasti anak-anak Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Tidak usah pun kita ngebor-ngebor, maksudnya berkata-kata, saya ini anak Tuhan, saya ini anak Tuhan, saya ini pemuja dan penyembah. Tidak usah. Ketika saudara dan saya menjadi berkat melalui perkataan ucapan kita dan orang mendengarkan itu, pasti sekalipun mereka tidak mengakui di depan kita, hati kecilnya berkata, ini pasti anak-anak Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Perbuatan kita pun mendukung itu, kekasih Tuhan. Kita buka coba di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26, kita lihat bagaimana Paulus dan Silas berdoa. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Kisah 16 ayat 25 sampai 26. Silakan dibaca. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Amin. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sendi-sendi penjara itu goyah. Amin. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Yes. Lepaslah belenggu mereka. Amin. Jadi perhatikan di sini kekasih Tuhan. Kalau saudara dan saya itu menjadi pemuji dan penyembah yang benar, maka kita bisa merobohkan tembok-tembok penjajah. Amin. Kita bisa menggoyahkan sendi-sendi, membuka pintu-pintu dan membebaskan atau melepaskan belenggu-belenggu dosa. Katakan haleluya. Kalau saudara dan saya memang menjadi penyembah yang benar, yang selalu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita lihat di sini pujian dan penyembahan itu berkuasa. Amin. Katakan amin. Pujian dan penyembahan itu berkuasa. Karena apa senjata yang dipakai oleh Paulus dan Silas yang bisa menggoyahkan sendi-sendi penjara, membuka pintu-pintu penjara, membebaskan atau melepaskan belenggu, artinya mereka sedang diikat, mungkin diikat dengan rantai. Kita tahu bahwa pintu penjara itu tidak sama dengan pintu rumah kita. Amin. Tetapi itu bisa goyah, bisa terbuka, bisa terlepas hanya dengan pujian dan penyembahan. Katakan amin. Begitu juga kekasih Tuhan dengan hidup kita. Apa yang membelenggu saudara dan saya, itu hanya bisa dilepaskan ketika kita memuji dan menyembah Allah dengan segenap hati. Dan kita percaya kuasa Tuhan berlaku atas kita. Amin. Kita kembali kepada Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Saudara perhatikan di situ, namun saya membacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini. Memang Tuhan menjadikan raja keras kepala. Raja yang dimasukkan di sini adalah Firaun, sehingga ia mengejar orang Israel yang sedang dalam perjalanan meninggalkan negeri itu di bawah perlindungan Tuhan. Jadi dalam Alkitab kita yang kita baca tadi itu berjalan dipimpin dengan tangan yang dinaikkan. Sedangkan di dalam kitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bangsa Israel berada di bawah perlindungan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun kita tahu bahwa bangsa Israel tidak sebanding, artinya bangsa Israel itu tidak sebanding dengan bangsa Mesir. Kok bisa Pak Pendeta? Iya betul. Kita sudah baca tadi di pasal ini
bahwa bangsa Mesir itu memiliki berapa ratus kereta? 600 kereta yang terpilih. Bahkan dikatakan masing-masing kereta itu sudah diperlengkapi dengan perwira yang terlatih. Punya begitu banyak prajurit, kekasih Tuhan. Dan hebat kita sama seperti bangsa Israel. Tetapi karena mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Sebenarnya bangsa Mesir itu sudah takut melihat kejadian 10 tulah itu. Tapi memang Alkitab berkata Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk melihat bagaimana Israel itu benar-benar yakin dan percaya kepada Tuhan yang hidup atau tidak. Dikasih Tuhan. Jadi ketika ada persoalan, tantangan datang kepada kita, Tuhan mau melihat bagaimana respon kita kepada Tuhan. Tetapkah kita percaya dan mengandalkan Tuhan? Ataukah kita sudah mulai takut dan khawatir menghadapi hidup ini? Karena itu kita harus berjalan dengan tangan dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Amin. Katakan haleluya. Artinya kita harus menjadi pemuji dan penyembah yang benar, dan kita percaya kita ada dalam perlindungan Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Yang percaya dia ada dalam perlindungan Tuhan katakan saya. Katakan amin. Poin yang kedua. Bagaimana caranya agar kita tidak kembali menjadi budak? Yang pertama, berjalan dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Yang kedua, jangan takut karena Tuhan yang akan berperang. Keluaran 14 ayat 13. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 saya bacakan lagi. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan bilang begitu Bapak Ibu Saudara kepada orang-orang Israel melalui Musa. Itu berarti tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Amin. Amin. Sekalipun bangsa Mesir adalah bangsa yang kuat, memiliki kereta perang yang terlatih, dan begitu banyak pasukan yang ada di tengah-tengah bangsa itu, kekasih Tuhan, tetapi tidak sanggup mengalahkan Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Amin. Amin. Tidak ada mereka yang sanggup menghadapi Tuhan yang menyertai bangsa Israel, sekalipun itu Raja Firaun. Ketika Tuhan yang berperang, maka tidak ada lawan yang kuat menghadapi Tuhan kita. Menurut saudara, masalah apa yang paling kuat? Persoalan rumah tangga kah? Persoalan kesehatan kah? Persoalan ekonomi kah? Persoalan pekerjaan kah? Persoalan masa depan kah? Persoalan pelayanan kah? Masalah apa yang kuat di mata saudara? Kalau seandainya pun masalah-masalah yang menurut kita itu adalah masalah yang luar biasa datang, ingat, dia tidak sedang berhadapan dengan kita. Dia sedang berhadapan dengan Tuhan yang sudah memilih saudara dan saya. Amin. Saya percaya mereka pasti tunduk dalam nama Yesus. Dan kita yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita. Yang setuju katakan amin. Kita lihat Roma 8 ayat 31. Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Jangan takut, karena Tuhan yang akan berperang, Tuhan yang akan menolong, Tuhan
Tuhan yang akan menyelamatkan, Tuhan yang akan menyembuhkan kita, Tuhan yang akan membebaskan kita. Makanya pesannya jangan takut. Kasih Tuhan. Roma 8:31 saudara baca. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? siapa yang akan melawan saudara dan saya? Siapa yang menjadi musuh yang menakutkan kita kalau Tuhan di pihak kita? Amin. Percaya ke saudara bahwa Tuhan di pihak saudara? Saya Tuhan di pihak kita. Jadi tidak ada masalah apapun yang bisa menyebabkan saudara dan saya itu menjadi takut. Karena Tuhan yang akan berperang. Dan Alkitab berkata, kita diam saja. Amin. Katakan haleluya. Katakan amin. Kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Mau bangsa Mesir, mau bangsa Filistin, mau bangsa Yeriko, mau dia itu adalah Goliat, apapun juga itu, tak akan sanggup menghadapi Tuhan kita. Amin. Mau sakit apapun juga itu, mau penyakit sampar, menular apapun juga itu, gak bisa mengalahkan Tuhan kita. Katakan haleluya. Tadi saya baru cerita dengan Pak Alvinus di Oto. Saya tanya Pak Alvinus, waktu sakit usus buntu itu sakit ke mana? Beliau cerita begini-begini. Karena jujur, saya ini selama hari ini sudah 4 hari sakit di sini, tapi dia sampai ke belakang, dia putar begini. Tapi saudara lihat saya seperti orang yang kesakitan? Iya. Dia begini. Sakit dari sini sampai ke belakang. Jadi dia keliling ini. Karena saya tahu dia sedang berhadapan dengan Tuhan yang saya sembah. Amin. Akan haleluya. Artinya jangan takut. Karena ada Tuhan menyertai kita. Dikasih Tuhan ini berkati oleh Tuhan. Dan saya yakin itu. Kalau sudah Tuhan yang campur tangan, kalau sudah Tuhan yang berperang, tidak ada sesuatu pun yang bisa bertahan. Semuanya ke tangan, siap bos, saya pergi. Amin. Katakan haleluya. Jadi kalau ada orang yang merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada saudara, jangan takut, tenang sah. Ada masalah apapun juga jangan takut, tenang sah. Kenapa? Karena ada Tuhan di pihak kita. Haleluya. Asalkan jangan kita yang buat masalah. Kalau kita yang buat masalah, yang bertobat saja. Jalan akhirnya cuma bertobat. Amin. Tapi kalau kita tidak ada masalah, terus orang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap kita, tenang saja, jangan takut. Karena mereka berhadapan dengan Tuhan yang telah memilih kita. Amen. Sama dengan bangsa Israel. Kalau bangsa Israel itu benar-benar yakin dan percaya kepada Tuhan, mereka tenang saja, tidak usah bersungut-sungut karena mereka tahu bangsa Israel itu, bangsa Mesir itu sedang berperang dengan Tuhan yang mereka sembah, dikasih Tuhan. Amin. Ya, begitu. Jadi kalau saudara dan saya percayakan hal itu, yakinlah tidak ada musuh yang dapat mengalahkan kita karena Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, jangan takut karena Tuhan yang berperang untuk kita. Kita buka Ulangan 1 ayat 29 sampai 30. Jangan takut karena Tuhan yang berperang untuk kita. Kita akan buka beberapa ayat untuk mendukung poin yang kedua ini. Jangan takut karena Tuhan yang berperang untuk kita. Ulangan 1 ayat 29 sampai 30 dibacakan. Dalam kitab Ulangan pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Silakan dibaca. Ulangan 1 ayat 29 sampai 30. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar. Jangan gemetar. Janganlah takut. Jangan takut kepada mereka. Kepada siapapun juga. Tuhan Allahmu berjalan di depan. Tuhan yang berjalan. Dialah yang berperang untukmu. Iya. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir. Amin. Di depan matamu.
Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Perhatikan baik-baik. Alkitab berkata, ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untuk siapa? Untukmu, untuk saudara dan saya. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Amin. Jadi Tuhan yang berperang. Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya, percayalah. Jangan takut karena Tuhan perisai kita, Dia perlindung kita, Dia perlindungan kita. Dia yang membentengi kita, Dia yang melindungi saudara dan saya. Kita buka lagi Kejadian 15 ayat 1. Kejadian 15 ayat 1 dikatakan. Kejadian 15 ayat 1 dikatakan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Kejadian 15. Oh, saya baca di Keluaran. Mohon maaf, siapa yang sudah dapat silakan baca. Kejadian 15. Ya, ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan Datanglah firman Tuhan pada Abraham ya, dalam suatu penglihatan. suatu penglihatan. Janganlah takut, Janganlah takut, Abraham. Abraham. Akulah perisaimu. Siapa perisai Abraham? Amin. Upamu akan sangat. Yes. Percaya ke saudara bahwa Tuhan adalah perisai kita. Dialah yang melindungi kita. Dia yang membentengi kita. Kalau kita percaya itu, Alkitab bilang jangan takut. Mau orang mau pakai suwangi ke manapun jangan takut. Karena Tuhan perlindungan kita, Tuhan perisai kita. Jangan takut sebab Allah menyertai kita. Kita lihat lagi dalam Kejadian 26 ayat 24. Kejadian 26 ayat 24. Haleluya. Kejadian 26 ayat 24. Ya. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya Ya. serta berfirman, Ya. Akulah Allah ayahmu Abraham. Amin. Janganlah takut, Yes. sebab aku menyertai engkau. Aku Haleluya. akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Percaya ke saudara bahwa Tuhan menyertai kita di tahun ini? Sampai menggantikan tahun ini Tuhan menyertai kita? Jangan takut. Sekalipun ada musuh di kiri dan di kanan, ada hal-hal yang menakutkan, tetapi Alkitab bilang jangan takut. Karena apa? Karena Allah menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Jangan takut, sebab Tuhan menyerahkan musuh ke dalam tangan kita. Ulangan 3 ayat 2-3. Jadi Tuhan yang menyerahkan musuh kita itu ke dalam tangan kita. Artinya kemenangan itu ada di pihak saudara dan saya. Ulangan 3 ayat 2-3. Ulangan 3 ayat 2-3. Iya. Tetapi Tuhan berfirman, janganlah takut, sebab aku menyerahkan dia ke dalam beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Sidon, dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, raja Basan, serta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Amin. Jadi Tuhan yang menyerahkan musuh itu ke dalam tangan kita. Amin. Hebat atau tidak Tuhan yang kita andalkan? Jangan takut. Ingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Ulangan 7 ayat 18-19. Ulangan pasal yang ke-7 ayat 18-19. Ulangan 7 ayat 18 dan 19. Ya. Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ya. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan terhadap Firaun. Haleluya. Dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri. Amin. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Amin. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Amin.
Dikasih Tuhan, bukankah kita semua sudah pernah melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita? Kalau saudara semua, kita semua pernah melihat itu, jangan pernah lupa mujizat Tuhan. Amin. Sehingga ketika ada masalah datang, kita ingat kalau waktu itu kita ditolong Tuhan, maka sekarang juga kita tetap ditolong Tuhan. Amin. Itulah kalau kita tetap ingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, bangsa Israel itu salah di situ. Mereka tidak lagi ingat tentang tulah yang sudah dibuat Tuhan di tengah-tengah Mesir. Sehingga mereka menjadi takut. Jangan takut, karena Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan saudara dan saya, meninggalkan kita. Ulangan 31 ayat 6 dan kita tutup di sini. Ulangan pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-6.